Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah, mahasiswa Fakultas Agama Islam UHAMKA. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan video pembelajaran mengenai hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Apa sajakah hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu? Hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5 macam. Apa sajakah itu? Yang pertama ada idhar halki, lalu ada idgham bigunnah, selanjutnya ada idgham bila gunnah, selanjutnya ada iqlab, dan yang terakhir ikhfa hakiki. Yang pertama adalah idhar halki. Idhar artinya menerangkan atau menjelaskan, sedangkan halki artinya adalah kerongkongan. Bacaan idhar halki akan terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki. Apa sajakah huruf halki itu? Ada 6, yaitu a, ha, kho, ain, go. Cara membaca idhar halki harus dibaca dengan terang dan jelas. Selanjutnya ada contoh bacaan idhar halki. Apa sajakah contoh bacaan dari idhar halki itu? Yang pertama ada minhu. Mengapa bisa disebut sebagai idhar halki? Karena di sini ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf halki, yaitu h. Lalu selanjutnya ada sami'un alimun. Kenapa bisa disebut sebagai idhar halki? Karena di sini ada dhammah tain bertemu dengan huruf ain, sehingga bacaannya menjadi jelas, yaitu sami'un alimun. Selanjutnya ada hukum idgham. Secara bahasa, idgham berarti memasukkan atau meleburkan. Sedangkan menurut istilah, idgham adalah memasukkan huruf mati ke huruf hidup berikutnya. Bacaan idgham dalam hukum nun sukun dan tanwin ada 2, yaitu idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Apakah yang dimaksud dengan gunnah? Gunnah artinya dengung. Jadi, idgham bigunnah berarti memasukkan bacaan dengan cara mendengung. Sedangkan idgham bila gunnah berarti memasukkan bacaan tanpa mendengung. Yang pertama yang akan saya bahas itu adalah idgham bigunnah. Bacaan idgham bigunnah akan terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4. Apa sajakah huruf idgham bigunnah itu? Itu ada ya, nun, mim, dan waw. Cara membaca idgham bigunnah harus dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam salah satu huruf yang 4 tersebut dengan suara mendengung. Apa sajakah contoh bacaan idgham bigunnah? Nah, yang pertama ada mayyaqulu. Kenapa bisa disebut sebagai idgham bigunnah? Karena di sini ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf dari idgham bigunnah, yaitu ya. Selanjutnya ada min nurin. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf na, sehingga bacanya menjadi min nurin. Lalu ada mim mal jain, karena ada nun sukun bertemu dengan huruf na. Lalu contoh terakhir ada miwaroihim. Mengapa disebut bacaan idgham bigunnah? Karena di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf waw, sehingga bacanya menjadi miwaroihim. Akan tetapi terdapat pengecualian ketika nun sukun bertemu dengan ya atau waw dalam satu kata. Huruf nun sukun tetap dibaca jelas atau tidak dimasukkan ke huruf ya atau waw. Bacaan ini disebut dengan izhar wajib karena cara membacanya jelas. Berikut contohnya, seperti lafadz dunya, karena di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, sehingga bacanya jelas menjadi dunya. Terus ada bunyanun, karena di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Lalu contoh berikutnya ada shinwanun, dan contoh terakhir ada qinwanun.
Lalu hukum bacaan idgham yang kedua ada idgham bila gunnah. Bacaan idgham bila gunnah terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf, yaitu lam dan ro. Cara membaca idgham bila gunnah tidak dengan mendengung. Ada contoh bacaan dari idgham bila gunnah. Apa sajakah contoh bacaan idgham bila gunnah? Yang pertama itu ada miladunka, karena di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Lalu contoh kedua ada mirrohiqin, karena di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ro, sehingga bacanya menjadi idgham bila gunnah. Selanjutnya ada iklab. Iklab artinya membalik atau menukar. Bacaan iklab akan terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf saja. Apakah huruf iklab itu hanya satu ba. Cara membacanya itu menjadi seperti huruf mim. Contoh bacaan iklab. Mambakhila. Lalu ada sami'un basir. Lalu selanjutnya ada ikhfa hakiki. Ikhfa artinya menyamar atau menyembunyikan. Sedangkan hakiki artinya sungguh-sungguh atau benar-benar. Huruf ikhfa hakiki ada 15, yaitu ta, tha, ja, da, za, za, sa, sya, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Huruf-huruf itu semua merupakan kumpulan dari seluruh huruf hijaiyah selain dari huruf idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan juga iklab. Selanjutnya contoh bacaan ikhfa hakiki. Yang pertama ada minkum, karena di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf k. Lalu contoh kedua ada anfusakum. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penjelasan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.